Kita tidak pernah meramaikan itu. Tiba-tiba saja karena persoalan politik yang salah ucap, ya, sedikit saja menjadi ramai karena merugikan kepentingan politiknya. Ya kita maklumi saja, karena kita semua tahu ijabahnya doa itu ad-du'a'u fis sudur, tidak di tulisannya, tidak pada geraknya bibir, tapi apa yang ada dalam kehendak hatinya yang dia yakini, dia berreaksi dengan Allah SWT. Kalau kita mengembalikan ke urusan itu, maka ya yang tidak ta'zim, tidak hormat Kiai Sepuh, ya biarlah pada jalannya sendiri. Sementara Nahdliyin semakin hormat, semakin ta'zim terhadap para Kiai Sepuh. Saya kira itu tidak mengurangi ta'zim kita. Tidak perlu emosional secara politis merefleksikan dalam apapun sebagai tindak keseharian. Kemudian kita jawab dengan emosi yang sama, emosi politik yang sama, atas nama pembelaan terhadap Kiai Sepuh, tidak terima dan lain sebagainya. Kalau begitu ya tidak pernah ada selesainya. Kita meyakini bahwa innallaha ma'ana, Allah sungguh senantiasa bersama para Kiai Sepuh, para orang-orang yang punya kemampuan spiritual yang kuat, Nahdliyin dan Nahdliyat setanah air. Wallahumma fiqil aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak sorotan tajam di media atau di media sosial yang menyoroti tentang sabqul lisan fid du'a. Bagaimana ucapan doa yang sabqul lisan. Di lisan mungkin berbeda dengan di hatinya. Dan muncul juga puisi yang berangkat dari doa yang sabqul lisan. Bahkan puisi itu kalau saya baca memang sangat kelihatan sekali untuk membawa pemahaman seseorang menjadi pemahaman yang kurang baik. Mestinya kita sebagai orang yang beriman, ketika ada sesuatu yang kurang atau salah atau bahkan dalam apa saja, dalam tindakan sebuah ibadah, sholat, doa, atau apapun, itu jangan sampai menimbulkan fahisyah. Fahisyah itu adalah sesuatu yang jelek, yang gak baik, yang bisa menjadi fitnah yang sangat berat. Maka nanggapi apa saja itu seperti halnya betapapun itu puisi, tapi kalau itu adalah untuk nanggapi sebuah doa yang sabqul lisan, itu adalah menurut saya bisa menimbulkan fahisyah. Kalau fahisyah, kalau ternyata itu disengaja, orang memang tujuannya untuk membuat fahisyah, maka azabnya jelas di dunia dan di akhirat. Ancaman dari Allah begitu. Kalau memang dia tujuannya untuk benar-benar menimbulkan suatu fahisyah. Atau bahkan tidak niat menimbulkan fahisyah, tapi ternyata jadi fahisyah. Diingatkan dalam Al-Quran bahwa innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyah fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Ketika ada orang yang senang menyebarkan fahisyah, sesuatu yang jelek, termasuk fitnah di dalamnya, fil ladzina amanu,
pada orang-orang yang beriman, lahum adzabun alim. Mereka yang menyebarkan fahisyah semacam ini adalah akan mendapatkan ancamannya, mendapatkan adzabun alim, siksa yang sangat pedih fid dunya wal akhirah. Jika puisi Fadlizon itu adresnya diantaranya ditujukan ke Mbah Maimun, ke sepuh yang sangat dihormati, ke sepuh yang kedalaman ilmunya luar biasa, maka saya sangat menyayangkan. Tidak etis Fadlizon menggunakan kosakata kau dalam puisi itu kalau itu ditujukan kepada Mbah Maimun. Saya tahu bahwa sebagai karya sastra itu tidak ada masalah, tetapi sekali lagi itu tidak etis. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Fadlizon itu sekali lagi kalau benar puisi itu diantara yang ditujukan kepada Mbah Maimun, ini menandakan bahwa yang bersangkutan Fadlizon tidak paham tata pergaulan di kalangan pesantren, tidak mengerti cara berkomunikasi dengan kiai, dengan santri. Dengan bahasa lain bahwa nggak ngerti kehidupan di lingkungan kiai, santri atau dan pesantren. Yang ketiga, kalau orang paham bahasa Arab dan doa itu didengar secara utuh, maka jelas alamat doa itu ditujukan kepada Allah untuk memohonkan Pak Jokowi. Di situ digunakan istilah yang di samping saya. Di situ Mbah Mun juga menggunakan istilah 2 periode. Lah apa waktu itu capres lain ada di sampingnya Mbah Maimun. Apa capres lain itu sudah pernah menjadi presiden sehingga harus menyebut istilah 2 periode. Nah, tapi saya berharap mari akhiri polemik itu. Tidak produktif. Toh kabulnya doa itu semata-mata menjadi otoritas Allah. Nggak perlu berebut doa. Tapi sekali lagi dalam berpolitik, mari kita menjaga tata krama dalam pergaulan, kita menjaga harmoni kehidupan bersama, jangan melakukan politisasi agama, termasuk politisasi doa. Terima kasih.